Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur Hayati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Apa Yanti. kabar? Baik? Alhamdulillah, kabar saya baik. Gimana dengan Bu Yanti? Apa kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya juga baik. Seperti yang Ibu lihat, saya dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Oh iya Bu, kemarin katanya Ibu ingin berbincang-bincang dengan saya. Kira-kira ada apa ini? Saya jadi penasaran. Iya Bu, saya ada hal yang ingin dibicarakan nih sama Ibu atau sedikit curhat sama Ibu tentang pembelajaran saya di sekolah Bu, khususnya di kelas saya di kelas 1. Oh, di sekolah saya ini kan siswanya alhamdulillah ya termasuk banyak Bu, jadi banyak sekali berbagai karakter di dalam kelas saya itu seperti Bu. Oh iya, bisa dijelaskan lagi lebih spesifik permasalahan yang Ibu hadapi? Iya Bu, begini, sejujurnya saya merasa kewalahan dengan siswa yang beragam di kelas saya itu Bu. Ada beberapa yang memang sangat cepat dalam memahami pelajaran, sehingga jika diberikan tugas dia akan cepat selesai. Nah, sementara yang lain tertinggal jauh Bu, yang akhirnya suasana menjadi tidak kondusif, yang sudah selesai akhirnya bosan dan menjadi ribut. Nah, saya kesulitan mengelola perbedaan kemampuan ini tanpa membuat siswa yang lambat tertinggal atau yang cepat merasa bosan, tetapi saya ingin semua siswa tetap termotivasi dan tidak merasa bosan. Bagi siswa yang cepat selesai mengerjakan tugas dan siswa yang lambat pun tidak merasa putus asa begitu. Oh, jadi itu permasalahan yang sedang Ibu hadapi ya. Jadi, Iya Bu. alhamdulillah ya Bu, Ibu mendapatkan murid yang banyak. Namun di sisi lain Ibu mendapatkan kesulitan untuk mengelola siswa ya Bu ya. Terutama Iya Bu. apa siswa yang mempunyai kemampuan yang cepat itu jika mendapatkan tugas itu akan cepat selesai ya Bu ya. Iya Namun Bu. sebaliknya dengan siswa yang lambat, eh, dia mungkin akan keteter ya Bu ya. Nah, sehingga Iya Bu. membuat siswa yang cepat selesai itu menjadi lama-kelamaan bosan ya Bu ya. Nah, Iya Bu. dan Ibu berharap Ibu bisa memenuhi kebutuhan peserta didik Ibu ya Bu ya, seperti itu. Iya Bu, betul. Oh, oke. Nah, dari percakapan kita kali ini, apa yang ingin Ibu harapkan? Iya Bu, saya ingin semua siswa yang ada di kelas saya ini terlibat aktif, nah yang cepat bisa menantang dirinya, dan yang lambat tidak merasa tertinggal atau merasa putus asa. Saya juga ingin suasana yang kondusif dan semua siswa merasa termotivasi gitu Bu dalam proses pembelajaran. Oh, bagus Bu. Berarti Ibu mengharapkan agar Ibu dapat memenuhi kebutuhan peserta didik ya Bu ya. Ya, Baik itu peserta didik yang pintar ataupun peserta didik yang kurang mampu gitu ya Bu ya, sehingga ya, mereka itu termotivasi gitu ya Bu ya dalam ya Bu, pembelajaran Ibu di kelas. Oke. ya Bu. Nah,
Sekarang menurut Ibu, kriteria atau indikator yang baik itu seperti apa? Boleh dijabarkan, Bu? Iya. Eh, jadi indikator yang baik atau kriteria yang baik menurut saya itu eh, proses pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, dan peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, serta suasana yang nyaman, kondusif, dan semua siswa termotivasi dalam proses pembelajaran saya di kelas, Bu. Begitu, Bu. Jadi Ibu itu menginginkan proses pembelajaran Ibu itu sesuai ya, yang menghasilkan peserta didik itu menjadi aktif gitu ya, Bu. Dan Ibu ingin Iya. memberikan suasana yang nyaman dan kondusif begitu ya, Bu ya. Bagus, Iya. Bu. Nah, menurut penilaian Ibu, kira-kira ada di level berapa sekolah Ibu dari 1 sampai 10, Bu? Ya, Bu. Untuk saat ini mungkin masih ada di level 5, Bu. Ya, Bu, karena memang ya permasalahan saya seperti itu, Bu, keadaannya gitu. Memang kenyataannya seperti itu. Jadi menurut saya saya masih ada di level 5, Bu, sekolah saya itu. Terutama di kelas saya gitu, Bu. Berarti menurut Ibu itu sekolah Ibu masih ada di level 5 ya, Bu ya? Oke. Ya. Nah, harapan Ibu, sekolah Ibu itu ingin di level berapa untuk kedepannya, Bu? Saya ingin meningkatkan ke level 8, Bu. Kenapa? Karena sebagai pendidik tentunya kita harus meningkatkan kompetensi diri kita ya, Bu ya, agar dapat memberikan dampak positif pada kualitas pendidikan dan perkembangan siswa, sehingga guru dapat memberikan pengajaran yang lebih bermutu dan menyenangkan bagi siswa, serta dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan serta pemahaman yang lebih dalam lagi tentang pendidikan. Begitu, Bu, makanya saya ingin sekali meningkatkan ke level yang lebih tinggi dari sekarang, Bu. Oh iya, berarti saya sangat setuju sekali ya dengan Ibu Nur. Jadi Ibu ingin menaikkan sekolah Ibu itu ke level 8 ya, Bu ya. Nah, adapun caranya itu tadi sudah Ibu sebutkan, yaitu Ibu akan meningkatkan kompetensi guru ya, Bu ya, supaya Ibu dapat meningkatkan sekolah Ibu ke level 8. Nah, Bu. Untuk mencapai harapan Ibu, yaitu agar dapat meningkatkan level sekolah Ibu, kira-kira apa yang dapat Ibu lakukan agar mampu merubahnya sesuai dengan kriteria baik menurut Ibu? Iya, Bu. Yang pertama, saya akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, yang kedua, saya bisa memberi mereka bimbingan yang lebih terarah mungkin, Bu, dengan membentuk kelompok kecil atau penugasan yang dibagi menjadi langkah-langkah yang lebih sederhana. Jadi, mereka juga bisa belajar sesuai kecepatan mereka, tetapi tetap dengan tujuan yang sama. Nah, yang ketiga, saya akan memberikan pembelajaran yang bervariasi, seperti memutarkan video pembelajaran dan mengkolaborasikan pembelajaran dengan permainan atau game. Yang keempat, mungkin saya bisa memberikan tugas tambahan bagi siswa yang lebih cepat, seperti proyek yang lebih mandiri atau aktivitas yang lebih kreatif gitu, Bu. Sementara itu, saya bisa menyediakan waktu yang lebih banyak untuk mendampingi siswa yang butuh bantuan atau yang tertinggal tadi, Bu. Dan yang terakhir, saya bisa menggunakan teknik peer teaching, di mana siswa yang lebih cepat membantu yang lambat. Nah, atau dengan teknik tutor sebaya. Dengan begitu, saya tidak hanya mengandalkan diri saya sendiri, tapi bisa dibantu oleh siswa yang tadi sudah mampu tadi, Bu. Begitu mungkin rencana saya, Bu. Oke, bagus sekali ya, Bu, mendengar tadi Ibu menjabarkan rencananya. Saya jadi terinspirasi dan termotivasi ya, Bu.
seperti yang sudah Ibu sebutkan. Yang pertama, Ibu akan memberikan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, yang kedua, Ibu akan membimbing pembelajaran lebih terarah dengan membentuk kelompok kecil ya Bu ya. Yang ketiga, Ibu akan memberikan pembelajaran yang bervariasi dengan cara memutarkan video dan dengan cara menggabungkannya dengan game ya Bu ya. Terus Ibu akan memberikan tugas tambahan terhadap siswa yang kurang memahami ya Bu ya, sehingga Ibu akan mempunyai waktu yang banyak untuk membimbing anak tersebut. Dan yang terakhir, Ibu akan menggunakan mode peer teaching, yaitu dengan tutor sebaya gitu, sehingga Ibu bisa terbantu oleh peserta didik yang mempunyai kemampuan yang lebih dibandingkan teman-temannya yang kurang ya Bu ya. Nah, Bu. Bagus sekali Bu. Nah, yang selanjutnya, menurut Ibu pribadi, apakah dapat berjalan sesuai dengan rencana Bu? Insya Allah bisa Bu. Semoga bisa dan harus bisa insya Allah Bu. Iya. Seperti insya Allah ya Bu ya. Kalau kita merasa yakin dengan apa yang kita lakukan, insya Allah akan berjalan dengan lancar. Amin. Lalu, Amin. Nah, dari rencana aksi nyata tersebut, nah, dukungan siapa yang Ibu butuhkan? Iya Bu. Mungkin pertama saya membutuhkan fasilitas yang ada di sekolah Bu, yang pertama, untuk menunjang proses pembelajaran saya di kelas. Nah, adapun saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah dulu tentunya Bu, karena saya membutuhkan support dan alat peraga yang perlu dibiayai oleh sekolah, yang tentunya sebagai pimpinan, kepala sekolah sangat berperan penting untuk pengadaan fasilitas untuk proses pembelajaran di sekolah Bu. Dan yang kedua, saya membutuhkan dukungan dari rekan guru tentunya. Saya bisa sharing dan juga berkolaborasi untuk meningkatkan pembelajaran saya di kelas Bu nantinya. Dan yang ketiga, tentunya saya membutuhkan dukungan dari orang tua juga. Dengan orang tua kita bisa bekerja sama dan menjalin komunikasi terkait proses pembelajaran saya di kelas, sehingga orang tua bisa membantu membimbing anaknya di rumah untuk belajar begitu Bu. Baik, jadi Ibu membutuhkan 3 dukungan ya Bu ya. Yang pertama adalah fasilitas yang ada di sekolah ya Bu, yaitu dengan support dan dukungan dari kepala sekolah. Karena betul sekali apa yang Ibu bicarakan, bahwa kepala sekolah itu mempunyai peranan penting dalam mengadakan fasilitas sekolah ya Bu ya. Tanpa dukungan dari kepala sekolah, kita sebagai guru tidak mampu berbuat apa-apa. Bagus Bu. Dan yang kedua, yaitu Ibu membutuhkan dukungan dari rekan guru ya Bu ya. Nah, di sini tentunya Ibu menginginkan terjalin kerjasama yang baik antara rekan, baik itu bekerja sama dalam berkolaborasi mungkin ya Bu ya, dalam membimbing anak, dan mungkin kita juga bisa sharing-sharing dengan guru lain ya Bu ya. Dan yang ketiga juga Ibu membutuhkan bantuan dari orang tua ya Bu ya, dimana kita sebagai mitra harus saling berketerkaitan antara satu sama lain ya Bu. Kalau tadi Ibu sudah jelaskan bahwa guru itu membimbing di sekolah, sedangkan kita juga perlu bantuan dari orang tua untuk membimbing anak-anaknya di rumah. Ya, bagus sekali ya Bu, atas ungkapan Ibu itu ya, penjelasan Ibu itu. Nah, untuk selanjutnya, kalau boleh tahu, kapan aksi nyata tersebut dapat dilaksanakan? Apakah segera dalam waktu dekat? Iya Bu, insya Allah saya akan melaksanakannya dalam waktu dekat ini, yaitu saya akan melaksanakan pada bulan Oktober di minggu pertama nanti Bu. Oke. Oh ya, bagus sekali. Berarti Ibu akan segera ya Bu, tidak akan melama-lamakan, menyegerakan, karena ini sangatlah penting ya. Jadi Ibu akan melaksanakan aksi nyata Ibu itu pada bulan Oktober dan di minggu pertama.
Oke Bu. Betul. Nah, dari percakapan kita kali ini, apa sih yang telah Ibu dapatkan? Iya Bu, alhamdulillah setelah saya berbincang, setelah saya curhat dengan ibu gitu ya Bu ya, saya mendapatkan solusi dan pencerahan dari permasalahan saya yang saya hadapi ini Bu, yaitu saya kesulitan dalam mengelola perbedaan kemampuan peserta didik saya yang ada di kelas 1, khususnya di sekolah SDN 1 Padaringan ini Bu. Ya, saya juga ikut senang ya Bu, setelah mendengar jawaban dari Ibu. Alhamdulillah Ibu sudah dapat dari problem yang Ibu rasakan itu. Jadi kesimpulannya adalah perbincangan kita kali ini, Ibu mendapatkan pencerahan dari masalah Ibu, yaitu bagaimana cara memberikan pelayanan di kelas ya Bu ya, dengan cara memberikan kebutuhan siswa, dan Ibu sudah mampu atau akan merencanakan rencana yang sudah Ibu buat. Nah, saya harapkan Ibu dalam melaksanakan rencana Ibu mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar, tidak ada kekurangan suatu apapun. Mudah-mudahan semua pihak mendukung atas semua rencana Ibu ya Bu ya. Iya Bu. Oke Bu, saya sangat penasaran sekali dengan hasil dari rencana Ibu. Nah, nanti setelah Ibu melakukan aksi nyata, boleh kan kita berbincang-bincang lagi? Iya Bu, tentu boleh. Saya juga Bu, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu atas waktunya juga ya, yang sudah mendengarkan keluh kesah saya atas permasalahan saya di kelas Bu. Terima kasih sekali lagi. Semoga saya bisa mengimplementasikannya dengan baik di kelas saya nantinya Bu. Ya, sama-sama ya Bu. Saya juga bersyukur sekali di sore hari ini kita dapat berjumpa ya Bu ya. Selain kita bisa sharing-sharing, kita juga bisa saya selaku pendengar bisa mendengarkan apa yang Ibu rasakan, dan dapat mendengar juga rencana yang akan Ibu lakukan ya Bu ya. Tetap semangat, semoga apa yang akan kita laksanakan dapat berjalan. Mungkin Bu karena di pertemuan kali ini saya rasa Ibu sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu. Nanti kita sambung lain waktu ya Bu ya. Iya Bu. Ya, sehat-sehat ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.